Baik, sebagai lagu buka kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 290, Duduk Dekat Kaki Yesus. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu Tuhan, yang telah memberkati dan memelihara kami sampai pada pertengahan minggu ini. Sehingga kami dapat berkumpul di sini Tuhan melalui aplikasi Zoom ini untuk berbakti, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Berkati acara ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan berkati perangkat yang kami gunakan, dan juga seluruh partisipan yang mengambil bagian pada malam ini, teristimewa Pendeta Anderson Sagala yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam ini Tuhan. Kami meminta Tuhan akan kecurahan Roh Kudus kepada masing-masing kami, agar firman yang akan kami dengar pada malam ini akan menjadi berkat dan menjadi panduan hidup kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sagala, saya ingin meminta kepada saudara-saudara untuk menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Ya, baik, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Anderson Sagala. Kami persilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan pada kita untuk boleh kita menggunakan waktu ini, malam ini, sejenak merenungkan akan firman Tuhan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang masih Tuhan percayakan bagi masing-masing kita,
Di suasana pandemi sekarang ini, saya melihat hingga saat ini semua kita dalam keadaan sehat, terhindar dari segala hal yang tidak baik. Saya percaya semua ini adalah oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang menyertai dan memberkati. Pada malam ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Saya ingin kita mengajak kita sejenak untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami, biarlah Roh-Mu menuntun, menyertai, dan memberi pengertian bagi kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bersama dengan kami dan menjauhkan segala halangan rintangan, terutama perangkat yang kami gunakan. Biarlah Tuhan yang mengandilkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada malam ini saya memberikan judul firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah kemana pilihan yang kita buat. Di suasana sekarang ini, kemanakah pilihan kita senantiasa kita buat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa penting kita harus selalu menentukan pilihan kita, terlebih di saat-saat seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kita sangat memerlukan pilihan, dalam setiap situasi dalam hidup kita untuk memberikan makna dan nilai dalam hidup. Mengapa kita perlu harus membuat pilihan? Karena pilihan yang kita buat nanti akan menentukan semangat perjalanan hidup kita. Contoh, kalau kita bangun pagi, kira-kira pilihan apa yang mau kita buat yang pertama? Hari ini saya akan begini, saya begini. Apa yang kita buat pilihan kita? Itu akan menentukan semangat kita pada hari itu. Jadi pilihan yang kita buat akan menentukan semangat kita berjalan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Demikian juga halnya, baik di dalam keluarga. Pilihan yang kita buat dalam keluarga juga menentukan sukacita kita dalam rumah tangga. Pilihan yang kita tentukan dalam keluarga kita dari waktu ke waktu akan menentukan bagaimana kita menikmati sukacita di dalam rumah tangga. Bukan hanya itu. Kita juga perlu membuat pilihan saat ini. Kita harus membuat pilihan untuk menentukan hubungan yang bagaimana yang mau kita buat dalam sesama kita manusia. Dan pilihan yang kita tentukan itu akan menentukan juga bagaimana kita nanti bisa berhubungan baik. Bagaimana kita senantiasa bisa berinteraksi dengan baik satu dengan yang lain. Saya harus membuat pilihan. Kalaupun saya merasa disakiti, saya akan tetap menunjukkan hubungan yang baik. Itu adalah satu pilihan. Kalau tidak, saudara akan mengalami berbagai hal antara hubungan satu dengan yang lain. Maka kadang-kadang tidak heran banyak orang saat ini merasakan dan dia berkata, saya malas berhubungan dengan orang itu. Kenapa? Karena dia merasakan ada sesuatu perasaan yang disakiti antara dia dengan orang itu. Maka kita harus membuat pilihan. Bagaimanapun dalam hidup ini, kita harus buat pilihan, apakah kita ada disakiti atau tidak, kita harus tetap membuat pilihan sebagai umat Tuhan, membuat suatu hubungan yang baik satu dengan ini. Itulah pilihan yang harus kita buat. Dan semua pilihan yang kita buat itu, dalam hidup kita, akan menentukan kualitas iman dan kualitas hidup kita sebagai umat. Disinilah akan terlihat bagaimana kualitas kita sebagai umat Tuhan. Dalam setiap pilihan yang kita buat, di dalam bekerja, dalam berhubungan dalam sesama, dalam keluarga, dalam hal apapun, di sana akan terlihat nilai dan kualitas kita di saat kita membuat satu pilihan dengan baik. Saya ingin mendasarkan firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam ini dalam Ulangan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya ingin kita buka Alkitab kita dulu dalam Ulangan pasal yang kelima. Dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-32. Saya ingin dari keluarga putar-putar dulu yang baca, Ibu Dr. Agnes. Ulangan 5 ayat 32. Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam Ulangan 5 ayat 32 firman Tuhan katakan, maka lakukanlah semua itu dengan setia. Yang mana kita lakukan dengan setia? Itulah perintah Tuhan. Lalu bagaimana katanya kita melakukannya? Kita melakukan perintah Tuhan itu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Bukan seperti yang kita ingini. Tuhan perintahkan kepada kita, sebagai umat Tuhan, kita harus saling
menunjukkan hubungan yang baik kepada orang lain, walaupun orang itu tidak menunjukkan hubungan yang baik. Itulah perintah Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka katanya, bagaimana seperti diperintahkan Tuhan itu? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya di saat Tuhan perintahkan seperti ini, ya seperti itu. Jangan buat alasan ke kiri atau ke kanan. Sebenarnya karena begini, jadi saya tidak mau bertemu dengan dia lagi. Itu artinya membuat alasan ke kiri dan ke kanan. Dalam setiap kehidupan kita, Allah mau kita membuat pilihan yang tepat sesuai dengan yang diperintahkan. Saudaraku, ada satu pengalaman yang menarik di dalam Alkitab yang dicatat dalam Matius pasal 27. Mari kita buka kitab kita. Saya ingin ceritakan sedikit kisah dengan Matius pasal yang ke-27. Bagaimana seseorang membuat pilihan. Kita ingat pada waktu Yesus dihadapkan kepada Pilatus, dan semua ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan orang banyak yang hadir meminta supaya Yesus segera disalibkan. Dan saat itu yang mengambil keputusan adalah Pilatus. Apakah dia mau mengikuti perintah orang banyak atau mau mengikuti kebenaran yang ada? Pada waktu orang banyak meminta kepada Pilatus bahwa supaya mereka mengharapkan kerinduan orang banyak ini kepada Pilatus, supaya kerinduan mereka kepada Pilatus, Yesus segera disalibkan atas keputusan yang dilakukan oleh Pilatus. Tapi apa yang dilakukan oleh Pilatus? Saya senang dengan cerita ini dalam ayat yang ke-27. Matius pasal 27 dalam ayat yang 17, inilah yang dilakukan oleh Pilatus. Matius 27 ayat yang ke-17. Menarik kalimat ini. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Keputusan sesungguhnya di tangan Pilatus, tapi dia mencoba mengalihkan keputusan itu supaya orang lain yang menentukan. Padahal orang lain, orang banyak sudah meminta, sudah membuat keputusan bahwa supaya Yesus disalibkan. Tapi dia lagi bertanya, siapa yang kamu kehendaki? Dia mencoba menyimpang sedikit ke kiri, supaya jangan dia yang mengambil keputusan. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus, seringkali kita dalam hidup kita yang diperhadapkan dalam satu situasi, di mana kita harus mengambil keputusan. Contoh, di saat kita menghadapi suatu tantangan, masalah, kira-kira keputusan apa yang mau kita buat? Sikap apa yang mau kita buat? Saya buat contoh sekarang lagi. Di saat sekarang kita menghadapi COVID-19, yang hingga saat ini dengan pertolongan Tuhan, kita tetap terpelihara dengan baik. Dalam suasana COVID-19 saat ini, keputusan apa yang kita buat menyikapi situasi ini dalam iman kita kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu membuat satu keputusan yang lebih baik. Sebelum kita menghadapi COVID-19 ini, harus ada satu keputusan yang lebih baik yang kita harus buat dalam hubungan kita kepada Tuhan. Jangan sampai di saat kita menghadapi COVID-19 saat ini, kita membuat keputusan bahkan mungkin lebih jelek daripada sebelumnya. Allah mengharapkan kita membuat satu keputusan yang lebih baik tanpa membuat alasan seperti Pilatus. Menurut kamu siapa? Padahal dia harus ambil keputusan. Banyak sekarang alasan umat Tuhan dengan suasana sekarang. Karena begini, jadi begini sajalah dulu. Bahwa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keputusan harus tetap kita. Berulang-ulang situasi dan keadaan ini akan menjadi tantangan bagi kita. Apa yang akan kita lakukan dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Di dalam ayat yang ke-21 kembali sangat menarik, dalam ayat pasal 27, ayat yang ke-21, kembali Pilatus membuat satu alasan. Kalau kita lihat dalam Matius 27 ayat yang ke-21, dia berkata, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, dua kali Pilatus mencoba melepaskan tanggung jawabnya kepada orang lain yang sebenarnya tanggung jawabnya dia yang menentukan keputusan. Itulah sebabnya Yesus diperhadapkan kepadanya. Tapi dia mencoba membuat tanggung jawab itu kepada orang banyak yang hadir, yang menuntut itu. Padahal orang banyak sudah membuat keputusan bahwa Yesus harus disalibkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam suasana sekarang ini, kita berulang kali akan diperhadapkan kepada situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Kalau tidak, maka keadaan ini akan menggilas iman kita. Oleh karena
kita enggan untuk secara tegas mengambil keputusan. Itulah sebabnya, saudaraku, sesungguhnya kalau kita membaca cerita ini, di dalam cerita ini sesungguhnya Pilatus tidak perlu bertanya kepada orang banyak. Mengapa? Seharusnya Pilatus tidak perlu bertanya kepada orang banyak itu bahwa apakah dia harus menyalibkan Yesus atau tidak, atau siapa yang disalibkan atau tidak. Oleh karena sebenarnya dia sudah tahu kebenaran yang dimiliki oleh Yesus. Yang kedua, oleh karena mereka juga sudah tahu, oleh karena Pilatus sudah tahu sebenarnya maksud dan tujuan mengapa orang banyak itu menyerahkan Yesus. Kalau kita baca di dalam ayat Matius 27 tadi, ayat yang ke-16, disebutkan begini. Sebenarnya dia tidak perlu bertanya. Iya, maksudnya adalah Pilatus, kita lihat ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi Pilatus sebenarnya tahu bahwa orang banyak itu menyerahkan Yesus kepadanya untuk disalibkan karena alasan dengki, bukan karena alasan ada sesuatu yang salah, bukan. Dalam kehidupan kita, hal yang sama sering terjadi. Kadang-kadang kita mengetahui sesuatu yang terjadi itu, apa sebabnya sesuatu yang terjadi, dan kita tahu sebenarnya. Tapi seringkali juga kita membuat alasan seperti siapa? Pilatus ini. Bahkan kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-19 disebutkan demikian. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Bahkan istri sendiri sudah memberikan nasihat kepadanya, supaya dia tidak mengambil keputusan yang salah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 27, ayat yang ke-23 kembali, saya ingin bacakan dulu bagaimana sikap yang dimiliki oleh Pilatus ini. Saya sangat menarik ayat ini. Ayat yang 23 kembali berkata demikian. Ayat yang ke-23. Katanya, ini maksudnya kata Pilatus ya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Dengan kata lain, dia sesungguhnya mengerti dengan baik. Kejahatan apa yang dilakukan? Tidak ada. Tapi oleh karena semakin teriakan begitu banyak itu, tekanan yang begitu banyak itu, saudara lihat apa yang terjadi ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu. Artinya, dia mau melepaskan satu tanggung jawab dalam suasana yang terjadi oleh karena desakan orang lain. Saudaraku, ini menjadi tantangan bagi kita. Seringkali kita juga menghadapi kesulitan dalam membuat iman kita berdiri kokoh oleh karena keadaan situasi yang terjadi, sehingga kita sering berbuat sesuatu di luar yang Tuhan kehendaki. Seringkali kita oleh karena merasa kita tertekan, akhirnya kita membuat satu tindakan yang diharapkan sebenarnya tidak perlu kita harus. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memanggil, Allah merindukan kita umatnya, supaya dalam setiap situasi saat ini, terlebih dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, Allah mengharapkan supaya kita mempertahankan pilihan kita yang selalu berpihak kepada Tuhan. Saya ingin katakan demikian. Biarlah kiranya dalam setiap momen yang kita sedang lakukan, dalam setiap pekerjaan yang sedang kita perbuat, dalam setiap kondisi yang sedang kita hadapi, dalam setiap apapun yang kita sedang pertaruhkan saat ini, Allah rindu supaya di sana selalu kelihatan bahwa kita umat-umat Tuhan yang berpihak kepada Allah. Saya teringat, saya senang dengan ayat ini. Mari kita buka kitab kita. Saya ingin dulu nanti dari keluarga Pak Peter yang baca. 2 Petrus 1 ayat 10. Saya senang ayat ini. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh,
supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Baik, saya ingin baca kembali lebih pelan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Mengapa katanya? Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Apa itu panggilan? Yesus sudah memanggil kita untuk percaya kepadanya. Yesus sudah memanggil kita untuk datang menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita sudah lakukan. Dan di saat Yesus memanggil kita sudah membuat pilihan kita menerima dia. Maka Yesus mau supaya panggilan Tuhan itu dan pilihan yang sudah kita buat untuk berpihak kepada Tuhan itu betul-betul semakin teguh. Kalau saya ingin bertanya malam ini, apakah saudara yakin panggilan dan pilihan kita saat ini semakin teguh? Dari mana saya tahu bahwa panggilan dan iman saya makin teguh? Dari mana saya awalnya? Dari mana saya memulainya penilaian? Oh, ternyata panggilan dan pilihan saya makin kuat sekarang. Dari mana kita memulainya? Itu boleh kita lihat di saat kita pertama sekali menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Pada saat kita pertama sekali dibaptiskan, itulah awal pertama standar kekuatan iman kita ukur. Sejak saat itu apakah iman kita makin kuat atau tidak? Atau jangan-jangan waktu kita pertama menerima Yesus, disitulah paling kuat iman kita. Saudaraku, lihat ayat ini. Mengapa kita dipanggil mengapa kita diminta supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh? Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita tidak pernah tersandung. Kenapa tidak tersandung? Karena banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi di saat terjadi tantangan pergumulan itu, tapi di saat kita mempertahankan bahkan membuat panggilan dan pilihan kita makin kokoh, Allah memberikan garansi. Tidak akan tersandung. Walau kita menghadapi COVID-19. Karena kita menjaga panggilan pilihan kita makin teguh, COVID-19 tidak akan pernah menabrak hidup kita, menabrak diri kita. Tapi kita mampu melewatinya. Karena Tuhan memberikan garansi. Jikalau kamu melakukannya, artinya membuat makin teguh. Membuat panggilan dan pilihan kita makin teguh. Firman Tuhan katakan, kamu tidak akan tersandung. Firman Tuhan memberikan jaminan kita akan mampu melewatinya. Kalau demikian, maka kita harus membuat pilihan yang lebih baik. Kita harus tetap membuat iman kita semakin teguh. Sehingga dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita berkata, aduh, saya takut, nanti kalau begini, saya takut kalau begini, tidak usah takut. Takutlah kalau iman kita tidak makin teguh. Sehingga di saat kita menghadapi COVID-19, akhirnya dia mampu menyerang kita. Tapi di saat kita membuat pilihan kita makin teguh, maka di saat kita sudah menjaga protokol kesehatan itu, maka saya percaya Tuhan tidak mengizinkan umatnya tersandung. Kalaupun dia tersandung, maka dia akan mampu. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Satu pilihan yang berani harus dibuat di saat suasana tidak memungkinkan. Saya senang dengan cerita waktu Yesus disalibkan. Waktu Yesus disalibkan, kita tahu ceritanya dalam Lukas pasal yang ke-23. Semua murid-murid itu katanya sudah melarikan diri. Oleh karena teriakan orang banyak yang mencaci maki Yesus. 12 murid Yesus semua sudah kutar-kacir, tidak tahu di mana jejaknya lagi. Tapi menarik, sangat menarik. Luar biasa. Waktu Yesus sedang tersalib dalam Lukas pasal 23 menjelaskan. Di sana terdapat 2 orang yang disalibkan bersama. Satu di sebelah kirinya, satu di sebelah kanan. Di saat setiap orang, bahkan muridnya sendiri pun tidak mampu membuat pilihan bahwa Yesus adalah benar juru selamat, tidak mampu mengakuinya lagi. Pilihan mereka adalah pilihan melarikan diri, tidak mau mengakui lagi Yesus sebagai juru selamat. Tapi saat menarik, dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-42. Bolehkah dari keluarga Pak Nus ada? Salah satu dari keluarga Pak Nus yang baca? Apa pilihan yang dibuat oleh salah seorang penjahat yang berada di sebelah kanan Yesus? Dalam Lukas pasal 23 ayat 42. Ini adalah satu pilihan yang sangat luar biasa. Di saat semua orang sulit mengambil keputusan, tidak berani membuat pilihan yang benar. Tapi dia dengan begitu yakin membuat satu pernyataan. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Wow, luar biasa.
Saudara boleh bayangkan, yang tidak disangka-sangka, orang yang tadinya selama ini tidak mengaku sebagai umat Tuhan. Tapi saat itu dia berani di hadapan orang banyak yang sedang menghujat Yesus. Oleh karena Yesus adalah sebagai juru selamat, orang lain tidak mau mengakuinya. Karena dia mengaku sebagai anak Allah, maka orang lain menyalibkannya. Tapi seorang penjahat di sebelah kanan Yesus, dengan yakin dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Artinya dia mampu membuat satu pilihan di tengah-tengah suasana yang sulit, tetap dia mau membuat pilihan itu dengan yakin dan berani. Tanpa dipengaruhi oleh suasana itu. Tanpa dipengaruhi oleh ketakutan yang sedang terjadi, yang mencekam di sekelilingnya. Dia berkata bahwa dia adalah raja. Saudara, kita pun saat ini mungkin tidak menghadapi Yesus disalibkan, lalu kita membuat pilihan apakah dia Yesus selamat? Bukan. Tapi kita diperhadapkan kepada COVID-19, dalam suasana sekarang ini, mampukah kita membuat pilihan kita selalu berpihak kepada Allah? Dalam suasana COVID-19 saat ini, mampukah kita membuat pilihan untuk tetap menegakkan iman kita kepada Tuhan? Dan kalau tetap tegak, firman Tuhan tadi katakan, kamu tidak akan tersesat. Satu pilihan yang berani dibuat oleh penjahat yang berada di sebelah kanan Yesus. Di saat semua orang tidak mau mengakuinya, dia mampu berkata bahwa dia adalah raja. Dan dia menggantungkan sepenuhnya harapannya. Dan berkata, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Artinya, di suasana yang sulit di sekitarnya, tidak hanya di sekitarnya. Di suasana di mana dia sudah hidup pada detik-detik terakhir, dia mampu membuat pilihan. Dia berkata, ingatlah aku. Artinya, dia percaya bahwa kalau Yesus nanti datang sebagai raja, dia percaya hidupnya akan selamat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di suasana yang kita hadapi sekarang, kita perlu mengingat dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, untuk senantiasa membuat pilihan kita yang tepat, berada dan berpihak kepada Kristus. Seperti dalam buku Ulangan tadi, benar-benar seperti apa yang diperintahkan. Artinya, tidak menyimpang sedikit pun ke kiri atau ke kanan. Selalu seperti yang Tuhan. Sebabnya kita perlu mengendalikan setiap waktu, pikiran, dan hati. Saya senang dengan satu pernyataan yang disebutkan oleh seorang filsuf. Saya dapat ini dari sebuah, saya cari-cari, saya search di Google, kalimat ini muncul. Disebutkan demikian. Jagalah pikiranmu, karena akan menjadi perkataan. Jagalah perkataanmu, karena akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu. Selanjutnya, jagalah kebiasaanmu, karena akan membentuk tabiatmu atau karaktermu. Jagalah karaktermu, karena akan membentuk nasib. Jadi, kalau kita simpulkan dalam pernyataan filsuf ini, maka kita dapat berkata, nasib kita dalam keadaan apapun ditentukan atau berawal dari pola pikir kita menghadapi, melihat sesuatu. Itulah sebabnya saya sering berkata, di saat terjadi sesuatu masalah, jangan fokuskan kepada masalah, tapi fokuskan kepada sikap apa yang mau kita buat dalam pikiran kita. Itulah menjadi fokus. Maka fokuskan pikiran kita kepada Yesus. Oleh sebab itu, di saat kita menghadapi COVID-19 saat ini, yang paling utama adalah fokus kita adalah pikiran kita jaga supaya tetap tertuju kepada Yesus. Tetap memandang kepada Yesus. Di saat kita memfokuskan ke sana, maka di sanalah jaminan keselamatan kita. Baik secara badani, terlebih secara rohani. Protokol kesehatan yang kita buat, ini hanya saran. Hanya saran. Tetapi saat kita benar-benar memandang, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan tadi katakan, maka kamu tidak akan tersesat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Amsal pasal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setiap saat kita harus buat pilihan, bahwa saya harus menjaga hati saya hari ini. Bahwa saya harus menjaga hati saya di saat saya menghadapi seperti ini. Bahwa saya harus menjaga hati saya dengan baik di saat saya menghadapi kesulitan seperti ini. Yang pertama, saya jagalah hati saya, bukan kesulitan.
Yang pertama kita jaga adalah pikiran kita, supaya tetap berpautan dengan Tuhan, supaya tetap terkoneksi dengan Tuhan. Seperti pelajaran kita kemarin, kalau sahabat kita, nilai iman kita akan terlihat dari koneksi kita dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Itulah yang menentukan. Nilai kekuatan kita dari waktu ke waktu dalam bekerja, dalam menghadapi kesulitan adalah tergantung seberapa kuat koneksi kita dengan Tuhan. Bukan seberapa kuat kita menjaga akan apa yang bisa kita buat. Bukan itu yang pertama. Itu selanjutnya. Yang utama adalah bagaimana kita menjaga koneksi hubungan kita dengan baik, terkonek senantiasa kepada Tuhan. Oleh sebabnya belajar kita kemarin diingatkan, kemenangan Kristus di dunia ini adalah oleh karena katanya hubungannya dengan Bapa. Dia senantiasa terkoneksi dengan Bapa. Itu membuat dia menang. Maka kemenangan kita juga mengalahkan COVID-19 ini adalah pastikan terhubung dengan baik, koneksi pikiran kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Maka apa yang kita lakukan, yang dapat kita perbuat dalam menjaga protokol kesehatan kita, maka itu akan menjadi sempurna. Oleh karena kita terkoneksi. Sehingga katanya Yesus mampu memenangkan setiap tantangan, pergumulan dalam kehidupan. Oleh karena apa? Terkoneksi senantiasa dengan Bapa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengingat dan percaya. Sesungguhnya dalam setiap hal yang kita lakukan, kita sedang menentukan pilihan. Apakah kita berpihak pada Yesus atau tidak? Saya ulangi kalimat ini. Ingatlah akan hal ini. Dan percayalah akan hal ini. Sesungguhnya dan sebenarnya dalam setiap hal yang kita lakukan, sesungguhnya kita sedang menentukan pilihan kita. Apakah di sana terlihat kita berpihak kepada Tuhan? Apakah di sana kita berpihak kepada Yesus atau tidak? Karena apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu adalah pilihan kita. Tapi Yesus memanggil kita. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10 tadi katakan, dia memanggil kita supaya kita membuat pilihan, panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang Tuhan rindukan saat ini, saya ingin kembali kepada ayat kita yang pertama tadi. Ayat kita pertama tadi adalah yang terakhir adalah Ulangan 5 ayat 32. Saya ingin baca kembali ayat yang terakhir tadi. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Bagaimana melakukannya dengan setia? Ayat itu berkata dalam Ulangan 5 ayat 32. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah. Saya senang dengan kalimat yang pendek ini. Seperti. Wah, ini menarik kalimat ini. Kalau kita search di Alkitab kata seperti, nanti akan muncul banyak cerita-cerita di Alkitab. Seperti perempuan Sunem itu. Dia berbuat seperti yang diperintahkan. Sehingga dia terpelihara hidup. Dan Tuhan katakan, kalau kita ingin terpelihara, senantiasa, sebagaimana saat ini Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya memelihara kita. Maka kata Tuhan, lakukanlah seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sehingga firman Tuhan katakan tadi, dalam 2 Petrus 1 ayat 10, maka kita tidak akan pernah tersesat. Mari kita senantiasa membuat pilihan kita yang selalu berpihak kepada Tuhan. Sehingga janji Tuhan ini akan menjadi bagian kita. Sehingga kemanapun kita melangkah, kita dengan yakin dan percaya, tangan Tuhan ada di pihak kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Baiklah saudara-saudara, karena malam ini adalah malam permintaan doa, dan saya lihat di sini sudah ada beberapa usulan doa. Yang pertama, doakan saudara Gebi Sainsolar dan Jojo Pangalila yang berulang tahun, dan doakan hasil swab test Mrs. Merla dengan hasil yang negatif terhadap COVID. Doakan on call Pak Doni dan Pak Peter yang sedang berjalan agar diberkati segala usahanya. Keluarga besar Jemaat Maranatha agar selalu diberkati usaha tangan dan perlindungan kesehatan bagi kita semua.
Juga doakan ucapan syukur Saudari Patricia Saerang yang sudah diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Doakan juga adik dari Bapak Robert Polii agar diberikan kesembuhan. Juga untuk keponakan dari Mrs. Merla yang akan dibaptis Sabat ini. Baik, doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Sagala. Baik, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Tuhan kami bersyukur kepadamu, oleh karena kami merasakan begitu kuat tangan Tuhan memelihara kami umat-umat-Mu. Sekalipun kami Tuhan berada dalam bahaya, bahkan di depan kami Tuhan, begitu banyak ancaman dan bahaya, terutama COVID-19. Tapi kami melihat Tuhan, tangan-Mu begitu kuat memelihara, melindungi kami, dan menaungi kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Biarlah Tuhan senantiasa tangan-Mu akan dikedangkan memberkati kami, memelihara kami, dan melindungi kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Kami mau letakkan Tuhan harapan kami hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat firman-Mu yang barusan kami dengar. Kami rindu Tuhan, sebagaimana kerinduan Tuhan bagi kami. Supaya kami senantiasa membuat pilihan kami yang selalu berpihak kepada Tuhan. Bahkan kami selalu membuat pilihan kami yang selalu mengutamakan Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu memeteraikan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu berdaulat memperlengkapi kami. Menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sehingga Tuhan memberikan jaminan bagi kami. Kami tidak akan pernah tersandung dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, biarlah itu menjadi bagian kami. Kami ingin berdoa Tuhan, pertama-tama buat Gaby dan Jojo yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu memelihara mereka, menambahkan 1 tahun bagi mereka, kesehatan, kekuatan, panjang umur. Biarlah Tuhan di waktu-waktu berikut ini, tangan Tuhanlah kembali akan semakin diperkokoh, mereka boleh rasakan kekuatan tangan-Mu yang menopang mereka. Berkati mereka Tuhan dalam kesehatan. Berkati mereka Tuhan dalam pertumbuhan iman, bahkan secara badani. Bahkan berkati mereka Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami percayakan kedua anak Tuhan ini ke tangan-Mu, supaya dalam setiap kebutuhan mereka, baik Gaby maupun Jojo, tangan-Mu lah yang tetap akan memenuhinya, dan tangan-Mu lah tetap yang akan menyediakannya. Kami juga berdoa Tuhan, buat Merla yang saat ini masih dalam karantina, biarlah Tuhan setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan, dia akan mendapatkan hasil yang baik, yang negatif, sehingga dia didapati sehat kembali. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu mentahirkan dia. Kesehatan, keselamatan yang dari Tuhan boleh menjadi bagiannya. Dia boleh melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Dan biarlah saat ini Tuhan, tangan-Mu dikedangkan memberkati dia di dalam kesehatan secara badani maupun dalam rohani. Kami juga Tuhan ingin berdoa buat proyek on call dari keluarga hamba-Mu Bapak Doni dan Pak Peter, bahkan seluruh tim mereka, rekan kerja mereka. Oh Tuhan Bapa di surga, begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi begitu banyak juga jalan yang Tuhan sudah sediakan. Kami serahkan mereka Tuhan ke tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah kuasa-Mu akan menuntun usaha ini. Setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan ini, yang bekerja dalam tim ini, oh Tuhan, kendalikan hati pikiran mereka, supaya mereka boleh bekerja dengan segenap hati di bawah kuasa pengendalian Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berlaku curang, tapi kuasa Tuhan yang mengendalikannya. Setiap halangan dan rintangan yang mereka hadapi Tuhan, bukakan jalan. Oleh karena Engkau telah menyediakan setiap masalah, selalu ada jalan keluar yang Engkau janjikan bagi kami. Biarlah senantiasa Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan biarlah kuasa tangan-Mu secara khusus memberkati hamba-Mu Bapak Doni dan Pak Peter, supaya demikian Tuhan, kuasa dan hikmat marifat dari surga yang Engkau janjikan itu, seperti Engkau berikan bagi hamba-Mu Daniel dan teman-temannya, Engkau berikan bagi mereka, sehingga mereka dipenuhi oleh hikmat dan marifat surga dalam menjalankan usaha ini di bawah pengendalian Tuhan.
Kami juga Tuhan ingin berdoa buat keluarga besar Jemaat Maranatha. Dalam setiap keluarga, dalam setiap pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan, dalam setiap rencana Tuhan. Tuhan, Engkaulah menopang mereka. Ada banyak halangan rintangan dalam usaha pekerjaan yang mereka tekuni saat ini Tuhan. Tapi semuanya ini Tuhan kami percayakan kepadamu. Kami rindu Tuhan, supaya halangan dan rintangan ini menjadi kesempatan seperti yang Tuhan janjikan untuk melihat kuasa dan kebesaran-Mu. Nyatakanlah Tuhan kuasa kebesaran-Mu bagi umat-umat-Mu secara khusus di Jemaat-Mu Maranatha. Kami juga Tuhan ingin berdoa untuk kebaikan Tuhan yang berlaku bagi Patricia Serang, di mana Tuhan sudah memberikan pemulihan baginya. Oh Tuhan, tetaplah tangan-Mu akan menopang dia. Biarlah Tuhan, tangan-Mu senantiasa menuntun mengendalikan dia, bahkan memberikan kesehatan yang sempurna selalu di hari-hari mendatang ini. Oleh sebab itu, biarlah oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, Engkau tahirkan dia senantiasa, sehingga segala kelemahan dalam tubuhnya Engkau angkat, dan kesehatan yang dari surgalah Engkau turunkan, Engkau ulirkan, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya, sehingga dia merasakan senantiasa kuasa Tuhan yang menyertai dia. Kami percayakan dia Tuhan ke tangan-Mu. Kami juga Tuhan ingin berdoa buat Marlene Poli, saudara daripada Pak Robert Poli. Oh Tuhan Bapa di surga, keluarga ini senantiasa berjuang merindukan supaya dia kembali mendapatkan kekuatan kesehatan yang dari surga. Tuhan, kami percaya terlalu kuat kuasa-Mu bagi kami. Dikala Engkau di dunia Tuhan, segala penyakit bahkan kematian sekalipun oleh jamahan-Mu, Engkau sudah pulihkan. Malam ini Tuhan, sekiranya Engkau berkenan Tuhan, berkemurahanlah Engkau. Kami memohon dengan kuasa-Mu, ulurkanlah tangan-Mu. Tumpangkanlah malam ini tangan-Mu di atas kepalanya. Biarlah dia boleh rasakan zaman Tuhan, supaya kuasa dari surga dialirkan baginya, sehingga segala penyakit dalam tubuhnya Tuhan, oleh kuasa nama-Mu Yesus Kristus dari Nazaret itu Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau tahirkan Marlene Poli saat ini. Dan biarlah kesehatan yang dari surga menjadi bahagia. Kami juga ingin berdoa Tuhan, buat sukacita bagi keluarga Merla, keponakan mereka, sahabat ini katanya akan dibaptis. Oh Tuhan Bapa di surga, biarlah Tuhan jauhkan segala halangan rintangan, dan keponakannya akan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Berkati dia, bungkus dia dengan kuasa Roh-Mu, sehingga komitmennya dalam keputusan menerima Yesus tidak akan ada yang boleh menghalanginya. Bahkan suasana pandemi saat ini, dia buktikan imannya untuk membuat satu keputusan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kami percayakan dia Tuhan ke tangan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Hamba-Mu ingin berdoa sekali lagi bagi seluruh umat Tuhan di Jemaat Maranatha ini Tuhan. Biarlah tetap keselamatan yang dari surga. Tangan-Mu akan menudungi mereka, menghardik secara khusus COVID-19 dari hadapan kami. Tapi keselamatan yang dari surgalah akan menaungi, menyertai kami. Secara khusus kami ingin menyebut Tuhan, hamba ingin menyebut bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, Dr. Agnes, Dr. Caroline, di UGD, di garda terdepan, Tuhanlah yang akan membungkus hidup mereka, membungkus setiap pelayan mereka, supaya kuasa Tuhan menyertai mereka, sehingga pelayan mereka berada di depan akan menjadi kekuatan, bukan menjadi mara bahaya, tapi kekuatan yang boleh dinyatakan bahwa Tuhan bersama mereka. Bahkan seluruh perawat, bahkan seluruh karyawan, kiranya tangan Tuhan memelihara mereka. Berkati juga hamba-Mu, secara khusus Ketua Jemaat kami, Bapak Saud dan Bapak James, Tuhan memberkati mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan, penatua Jemaat Tuhan, dalam setiap kegiatan, pekerjaan mereka yang sedang mereka geluti saat ini, apakah yang bekerja dan Pak Saud yang masih mengikuti sekolah kembali, biarlah kuasa hikmat surga akan menyertai dan memelihara mereka siang dan malam. Kami percayakan Tuhan malam ini hidup ke tangan-Mu. Biarlah tangan kuasa-Mu memberkati kami. Semua permohonan ini Tuhan, biarlah ini mengagungkan nama-Mu dan mengangkat iman umat-Mu yang kami doakan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup kebaktian kita akan menyanyikan lagu tutup kita, lagu Sion nomor 457, Tuhan pimpin sepanjang jalan.
tutup akan dibawakan oleh Bapak James Manurip. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, Allah pencipta kami, Allah yang mengetahui segala kebutuhan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat-Mu, oleh karena firman-Mu yang Kau sudah berikan, nasihat yang begitu baik yang Kau sudah berikan bagi kami semua, melalui hamba-Mu, Pendeta Sagala Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Suci-Mu akan memeteraikan itu dalam hati pikiran kami, dan biarlah ini menjadi satu kekuatan yang baru bagi iman Quran kami, pada saat kami menghadapi hari-hari yang semakin sulit di depan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah Allah yang mengetahui seluruh kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau mau selalu bersama-sama dengan kami, melindungi kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan kami melalui Roh Suci-Mu dan malaikat-Mu. Bapa di surga, pada malam ini kami sudah mengakhiri acara Rabu malam. Begitu banyak pergumulan hidup kami, dan begitu banyak permohonan doa yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah masing-masing kami dapat dilayakkan untuk datang kepadamu. Kiranya Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami, agar supaya doa-doa yang sudah disampaikan tadi boleh menjadi satu hal yang sangat mendesak yang kami butuhkan saat ini, pertolongan daripadamu Tuhan. Engkau mendengar dan menjawab akan setiap permohonan kami Tuhan. Dan biarlah dengan demikian, segala jawaban doamu akan menjadi suatu kekuatan bagi iman Quran kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan beristirahat untuk tidur malam hari ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah malaikat-Mu akan melindungi kami. Dan izinkan kami untuk bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, gembala kami, Pendeta Sagala, dan keluarga, istri dan anak-anak Tuhan. Berkati mereka dalam pelayanan di jemaat Tuhan. Berkati mereka dalam setiap kebutuhan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh melayani dan memberikan kekuatan Quran kepada seluruh anggota jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh anggota jemaat Tuhan pada malam hari ini dan pada hari-hari akan datang. Terpujilah Engkau Allah kami Bapa. Terima kasih atas jawaban doa yang sudah berikan bagi kami. Terima kasih atas pengampunan yang sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Acara selanjutnya kami serahkan kepada tua-tua jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.